Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Riza. Di sini kita akan belajar pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Seperti yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa bab pertama yang akan kita bahas adalah bab polinomial. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, masing-masing dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Nah, pada bab polinomial ini, pertama kita akan membahas tentang apa itu polinomial dan derajat polinomial. Langsung saja kita menuju pembahasannya. Yang pertama, apa itu polinomial? Nah, polinomial ini berasal dari dua suku kata yang berbeda gitu. Yang pertama ada poli dari bahasa Yunani yang artinya banyak. Seperti yang kita tahu di dunia kesehatan juga ada poli anak, ada poli jantung, poli mata, seperti itu. Jadi poli itu artinya banyak. Nah, nomen atau nomial itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah suku. Jadi kalau kita gabungkan, polinomial itu adalah suatu bentuk ekspresi aljabar yang memiliki banyak suku dengan suku-suku penyusunnya berupa monomial. Nah, jadi polinomial itu adalah bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dengan suku-suku penyusunnya berupa monomial. Di sini sudah di-mention gitu, bahwa ada suku dan ada monomial. Kita ingat kembali, suku itu apa? Suku itu adalah bagian dari ekspresi aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Jadi misal ada ekspresi aljabar yang telah kita kenal, misal ekspresi aljabar yang seperti ini, x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, ini adalah suatu ekspresi aljabar yang ada tanda tambah sama tanda kurang. Jadi, bagian yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang, itulah yang disebut suku. Jadi, di sini ada 3 suku yang kita ketahui. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Karena dia dipisahkan oleh tanda tambah juga tanda kurang. Jadi, ekspresi ini ada 3 suku. Oke, jadi itu untuk yang suku. Kemudian kita lanjut untuk monomial. Apa itu monomial? Monomial adalah perkalian antara bilangan dengan satu atau lebih variabel-variabel berpangkat bilangan bulat non-negatif atau bilangan cacah. Di sini kita mention bahwa variabel-variabelnya itu adalah berpangkat bilangan bulat non-negatif atau bilangan cacah. Jadi bilangan cacah atau bilangan bulat non-negatif, bilangan cacah atau bilangan bulat non-negatif itu adalah bilangan yang dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau ada suatu bilangan yang dikalikan dengan satu atau lebih variabel, di mana variabelnya itu berpangkat bilangan bulat non-negatif atau bilangan cacah, yaitu yang ini, 0, 1, 2, 3, dari 0 sampai seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan monomial. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh dari yang ini tadi. Dari yang x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Kita lihat, ini kan adalah ekspresi aljabar yang terdiri dari 3 suku. Nah, kita lihat apakah tiap sukunya berupa monomial. Pertama, suku pertama ada x kuadrat. Kita lihat, x kuadrat adalah perkalian antara bilangan, berarti di sini bilangannya ada 1 ya.
Karena dia 1, jadi tidak perlu ditulis, makanya cuma ditulis X kuadrat dengan 1 atau lebih variabel berpangkat bilangan bulat non-negatif. Di sini variabelnya cuma 1, ada variabel X. Nah, variabel X ini kita lihat pangkatnya bilangan bulat non-negatif atau bukan. Ternyata pangkatnya adalah bilangan bulat non-negatif karena pangkatnya 2. Ini non-negatif. Artinya, X kuadrat ini merupakan monomial. Oke, karena X kuadrat monomial, berarti sudah ini suku yang pertama ini adalah monomial. Kemudian kita cek juga suku keduanya. Jadi kita cek tiap sukunya. Suku keduanya adalah 2X. Nah, 2X ini perkalian antara bilangannya itu 2, dengan satu variabel. Di sini variabelnya cuma ada 1, yaitu variabel X. Variabel X, ini kita lihat pangkatnya bilangan bulat non-negatif atau bukan gitu. Karena dia X, berarti artinya di sini adalah X-nya itu pangkat 1. 1 ini adalah bilangan bulat non-negatif juga. Non-negatif. Artinya, ini juga adalah monomial. Kemudian yang terakhir adalah negatif 3. Nah, bilangan negatif 3 itu sama dengan seperti negatif 3 dikali 1. Atau bentuknya bisa kita ubah. Dia tuh sebenarnya ada variabelnya juga. Variabel yang sama yaitu variabel X. Tapi di sini X-nya pangkat 0. Nah, kita tahu bahwa semua bilangan yang bukan 0, jika dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Jadi di sini negatif 3 itu sebenarnya ada variabelnya, yaitu variabel X, tapi pangkatnya 0. Nah, 0 ini juga bilangan non-negatif, bilangan bulat non-negatif. Makanya ini juga adalah monomial. Oke, karena suku-suku penyusunnya berupa monomial, yaitu X kuadrat monomial, 2X itu monomial, negatif 3 juga monomial, maka ekspresi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, ini bisa kita sebut dengan polinomial. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk polinomial. Berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, ini merupakan salah satu bentuk dari polinomial. Karena tiap suku-suku penyusunnya berupa monomial. Seperti itu. Nah, dari sini mungkin untuk agar lebih pahamnya, kita cari lagi nih. Kita kulik lagi bentuk-bentuk monomial. Bentuk-bentuk monomial yang sering dijumpai. Kita cek apakah suatu suku itu monomial atau bukan. Di sini dimisalkan ada ada sebuah ekspresi 2X pangkat 3. Nah, kita cek apakah ini monomial atau bukan. Di sini kita lihat, ini ada bilangannya, kemudian ada satu variabel, yaitu variabel X, dengan pangkatnya adalah 3. 3 ini adalah bilangan bulat non-negatif, atau ini adalah bilangan cacah. Artinya, 2X pangkat 3 ini adalah monomial. Oke, ini adalah monomial. Kemudian, ini yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua.
kita misalkan ada bilangan 24. Sama seperti yang tadi, negatif 3. 24 ini juga sebenarnya ada variabelnya, tapi variabelnya berpangkat 0. Jadi 24 ini misal dia sama dengan seperti ini. Nah, X pangkat 0 itu tadi kan 1 nilainya. Jadi 24X pangkat 0 karena 0-nya non-negatif, maka 24 ini juga monomial. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan kalau semua konstanta, jadi kan kalau yang tidak ada variabel, itu namanya konstanta. Jadi, semua konstanta itu adalah monomial. Nah, kemudian yang ketiga, contoh ketiga. Contoh ketiga misalnya 1/2 XY. Nah, di sini kita lihat ada bilangan yaitu 1/2 atau 0,5 dan dua variabel, ada variabel X sama variabel Y. Kita cek variabel-variabelnya. Variabel X ini pangkatnya 1, Y juga pangkatnya 1. 1 itu adalah bilangan bulat non-negatif. Jadi, ini bisa kita tulis seperti ini ya. X pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Karena 1 ini adalah bilangan bulat non-negatif, yaitu pangkat dari X dan Y, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, dan 1 adalah bilangan bulat non-negatif, maka ini juga disebut dengan monomial. Nah, kemudian coba kita lihat yang contoh keempat. Di sini ada 1/X. 1/X di eksponen dapat kita ubah menjadi apa? Menjadi X pangkat negatif 1. Nah, di sini ada perkalian antara bilangan 1 dengan satu variabel, yaitu variabel X. Tapi kita lihat pangkat dari variabel X adalah negatif 1 ternyata. Di sini ada pangkatnya negatif 1. Negatif 1 ini adalah bilangan bulat negatif. Ini adalah bilangan bulat negatif. Artinya dia tidak memenuhi syarat, karena syaratnya itu adalah variabelnya berpangkat bilangan bulat non-negatif. Artinya, 1/X ini bukan monomial. Ini bukan monomial. Karena tadi pangkat dari X-nya adalah negatif, bilangan bulat negatif. Kemudian contoh yang kelima. Kita lihat contoh yang kelima. Contoh yang kelima, misal ada akar Y. Nah, akar Y dalam eksponensial, ingat kembali materi eksponensial, akar Y itu sama dengan Y pangkat 1/2. Nah, pangkatnya kita lihat, 1/2 ini bukan bilangan bulat. Walaupun dia non-negatif atau dia positif, tapi dia bukan bilangan bulat. Dia adalah pecahan. Makanya ini karena bukan bilangan bulat. Karena syarat monomial adalah pangkatnya bilangan bulat non-negatif atau bilangan cacah. Karena ini bukan bilangan bulat, maka contoh nomor 5 ini adalah bukan monomial. Nah, dari beberapa contoh ini, apakah kalian sudah bisa menentukan apakah suatu ekspresi aljabar itu monomial atau bukan? Untuk mendalami pemahaman, kita akan lihat contoh ya. Nah, contoh di sini adalah kita diminta untuk menentukan apakah ekspresi yang ditampilkan ini merupakan sebuah polinomial atau bukan. Di sini kita cek terlebih dahulu. Ekspresi yang pertama adalah 3X pangkat 4,
Y pangkat 2 ditambah 3XY dikurang 10. Nah, kalau kita lihat, di sini dia dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang, artinya ini ada 3 suku. Ini suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, kita cek tiap sukunya. Apakah tiap sukunya monomial atau bukan? Yang pertama, 3X pangkat 4, Y pangkat 2. Bilangan yang dikalikan dengan variabel-variabel. Di sini ada 2 variabel, X sama Y, di mana variabelnya kita lihat pangkatnya. Ternyata di sini pangkatnya 4. Ini bilangan bulat non-negatif. Bilangan bulat non-negatif. 2 juga bilangan bulat non-negatif. Non-negatif. Artinya, suku pertama ini merupakan monomial. Suku kedua, kita cek juga. Di sini ada 3XY. Variabelnya ada 2, variabel X dan variabel Y. Kita cek pangkatnya, kita lihat pangkatnya. Di sini ada XY, berarti ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Sama seperti tadi, 1 itu adalah bilangan bulat non-negatif. Yang ini juga sama bilangan bulat non-negatif. Bilangan bulat non-negatif. Nah, karena variabel-variabel penyusun dari suku ini berpangkat bilangan bulat non-negatif, maka ini juga monomial. Kemudian kita cek yang terakhir. Yang terakhir seperti tadi yang telah kita simpulkan bahwa semua konstanta berarti dia monomial. Konstantanya ini monomial. Ini juga monomial. Nah, karena tiap suku penyusun ekspresi ini adalah monomial, yaitu suku pertama ini monomial, suku kedua juga monomial, suku yang ketiga monomial, maka ini bisa kita simpulkan ekspresi aljabar ini merupakan sebuah polinomial. Nah, ini merupakan polinomial. Kemudian, yang kedua kita lihat. Tentukan apakah ekspresi 2X pangkat 3 Y ditambah 5Y pangkat 2 dikurang 3 akar X ditambah 8 ini merupakan sebuah polinomial atau bukan. Nah, di sini ada pemisahnya yaitu tanda tambah dan kurang. Berarti ini ada suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Nah, suku pertamanya, kita cek apakah suku pertamanya monomial atau bukan. Kita cek di sini, ini adalah sebuah bilangan yang dikalikan dengan satu atau lebih dari variabel-variabel yang berpangkat bilangan bulat non-negatif. Di sini 2 dikali dengan 2 variabel, yaitu ada variabel X sama variabel Y. Nah, variabel X sama Y ini akan kita cek apakah pangkatnya bilangan bulat non-negatif atau bukan. Di sini X itu punya pangkat 3. 3 ini adalah bilangan bulat non-negatif atau bilangan cacah. Nah, di sini ada Y. Y ini kalau dia tidak tertulis pangkatnya, berarti dia Y pangkat 1. Sama yang seperti tadi, 1 itu adalah bilangan bulat non-negatif. Nah, karena variabel-variabel dari perkalian bilangan dengan variabel-variabel ini mempunyai pangkat yang bilangan bulat non-negatif tiap variabelnya, maka ini adalah monomial. Ini adalah monomial. Kemudian suku kedua kita lihat
5Y kuadrat. Oh, sama, dia satu variabel, yaitu cuma variabel Y. Kita lihat pangkatnya. Pangkatnya juga sama, bilangan bulat non-negatif. Non-negatif. Berarti ini juga monomial. Kemudian yang ketiga. Ketiga di sini kita lihat, oh ternyata ada variabel X. Tapi lihat, X-nya itu di dalam akar. Dengan kata lain, ini tuh sama saja dengan min 3 dikali dengan X pangkat 1/2. Ini akar pangkat 2 dari X, berarti X-nya pangkat 1/2. Nah, 1/2 ini bukan bilangan bulat. Bukan bilangan bulat. Artinya, ekspresi ini bukan monomial. Nah, lalu kita cek yang suku terakhir. Suku terakhir ini pasti monomial karena dia konstanta. Monomial. Nah, kemudian kita lihat suku-suku penyusunnya apakah semuanya monomial atau bukan. Di sini suku pertama monomial, suku kedua monomial, suku ketiga bukan monomial, suku keempatnya monomial. Karena ada satu suku yang bukan monomial, yang ini, maka ekspresi aljabar ini bukan polinomial. Polinomial. Oke. Jadi, ekspresi ini bukan polinomial karena ada satu suku yang bukan monomial, bukan berbentuk monomial. Jadi, mau dia ada satu yang bukan monomial, maka langsung ekspresi tersebut bukan polinomial. Seperti itu. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada 1/2 X kuadrat ditambah 3X dikurang 2. Berarti ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Suku pertamanya adalah perkalian antara bilangan dengan satu variabel, yaitu variabel X. Kita lihat pangkat dari variabel X-nya adalah 2. 2 ini bilangan bulat non-negatif, berarti ini monomial. Kemudian 3X. Perkalian bilangan dengan satu variabel, yaitu variabel X. Variabel X memiliki pangkat 1. Nah, 1 ini adalah bilangan bulat non-negatif, maka ini juga monomial. Konstanta 2, berarti ini juga monomial. Karena tiap suku-sukunya adalah monomial, tiap suku-suku penyusunnya adalah monomial, maka ekspresi aljabar ini secara keseluruhan yaitu setengah X kuadrat ditambah 3X dikurang 2, ini merupakan polinomial. Polinomial. Kemudian contoh selanjutnya, di sini ada 1/X ditambah 3XY kuadrat. Di sini ada dua suku. Ini suku pertama, ini suku kedua. Kita cek suku pertamanya, apakah dia monomial atau bukan. Di sini 1/X. 1/X dalam eksponen bisa kita ubah menjadi X pangkat negatif 1. Nah, pangkatnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Padahal syarat monomial adalah pangkat dari variabelnya itu bilangan bulat non-negatif. Jadi ini, ekspresi ini adalah bukan monomial. Nah, kemudian
ekspresi 3x(y²). Ini adalah monomial. Kenapa? Karena dia bilangan yang dikalikan dengan dua variabel, yaitu ada variabel x dan variabel y, di mana pangkat dari tiap variabelnya adalah bilangan bulat non-negatif. Yang x pangkatnya 1, ini bilangan bulat non-negatif. Yang y pangkatnya 2, dia juga bilangan bulat non-negatif. Jadi karena tiap variabelnya mempunyai pangkat bilangan bulat non-negatif, makanya suku yang kedua adalah monomial. Tapi di kesimpulan, karena ada satu suku yang bukan monomial, satu atau lebih suku yang bukan monomial, maka ini adalah bukan polinomial. Oke, di sini kita sudah bisa nih mengidentifikasi apakah sebuah ekspresi itu polinomial atau bukan. Di sini kita telah mengidentifikasinya. Nah, untuk anak-anak sekalian, silahkan di-pause dulu video ini, kemudian kerjakan latihan ini di buku tugas kalian masing-masing. Jadi bisa di-pause, bisa dilihat, soalnya sama. Identifikasi ekspresi aljabar ini apakah sebuah polinomial atau bukan. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita cek dia ada berapa suku, kemudian cek apakah tiap suku-sukunya berupa monomial atau bukan. Jika semua sukunya berupa monomial, maka ekspresi tersebut adalah sebuah polinomial. Tapi jika ada salah satu atau lebih sukunya itu bukan monomial, maka ekspresi tersebut bukan polinomial. Jadi ini bisa dikerjakan. Ini yang slide latihan pertama. Boleh di-pause. Kemudian ini slide latihan yang kedua. Sama. Kita akan menentukan juga apakah ekspresi yang diberikan ini sebuah polinomial atau bukan. Boleh dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut untuk menentukan derajat polinomial. Nah, di sini bisa kita perhatikan ada pasangan polinomial dan derajatnya. Di sini ada polinomial x. Polinomial x, seperti yang tadi, x itu sama dengan x pangkat 1. Nah, derajat polinomialnya 1 ternyata. Kemudian ada x kuadrat ditambah 6. Oh, derajat polinomial ini adalah 2. Kemudian ada x kuadrat y pangkat 3. Oh, ternyata derajat polinomialnya 5. Kemudian di sini ada x kuadrat y pangkat 3 ditambah 7x kuadrat y. Oh, ternyata derajat polinomialnya adalah 5 juga. Kemudian di sini ada 0,13x pangkat 7 dikurang 2x pangkat 4 ditambah 3,5x pangkat 2. Ternyata derajat polinomialnya adalah 7. Kemudian di sini yang terakhir ada 3x pangkat 4, y pangkat 2, z pangkat 1, dikurang 6x pangkat 5, y pangkat 5, z pangkat 2. Ternyata derajat polinomialnya 12. Nah, kira-kira bagaimana cara menentukan derajat polinomial itu? Setelah kita perhatikan ini, kira-kira ada yang tahu bagaimana cara menentukannya? Kalau tahu itu sangat bagus, tapi bagi yang belum tahu tidak apa, akan kita bahas. Nah, jadi di sini ada katanya derajat polinomial adalah derajat dari sukunya yang berderajat tertinggi. Jadi kita lihat suku penyusun dari polinomial itu. Kita cek yang berderajat tertinggi yang mana gitu. Nah, seperti ini. Ini kan polinomialnya hanya satu, yaitu x pangkat 1. Oh, derajat tertingginya berarti ya udah 1. Makanya derajat polinomialnya 1.
Kemudian ada ekspresi aljabar X kuadrat ditambah 6. Ini adalah sebuah polinomial. Polinomialnya berderajat 2. Kenapa? Karena kita lihat dari variabelnya. Ini ada variabel X yang memiliki pangkat berderajat tertingginya adalah 2. Jadi, makanya derajat polinomialnya adalah 2. Kemudian yang ini adalah polinomial juga dengan sukunya itu ada 2 variabel, yaitu X sama Y. Kita lihat pangkatnya. Pangkatnya 2 sama 3. X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 3. Nah, kenapa dia jadi 5? Karena ini kan mereka satu suku. Kalau kita tulis, derajat polinomial yang tertingginya itu 3. Itu tidak bisa, karena mereka ini satu kesatuan, satu suku. Jadi kita harus menjumlahkan derajatnya. Jadi derajatnya ini 2 ditambah 3, sama dengan 5. Makanya derajat polinomialnya adalah 5, seperti itu. Kemudian, contoh yang keempat. Di sini ada polinomial dengan 2 suku. Nah, dari 2 suku ini, kita lihat mana yang derajatnya paling tinggi. Yang ini tadi sama, berarti derajatnya kita lihat 2 tambah 3 itu 5. Yang ini derajatnya ada 2 sama 1. Berarti ini 2 ditambah 1. Ini 3. Nah, karena dia dipisahkan oleh operasi hitung, yaitu tambah-tambah, makanya kita cek suku mana yang derajatnya paling tinggi. Ternyata suku yang ini, yang derajatnya 5. Makanya polinomial ini berderajat 5. Kemudian ini ada polinomial dengan 3 suku. Ini ada 3 suku. Suku mana yang derajatnya paling tinggi? Ini yang paling tinggi, yang derajatnya 7. Makanya dia derajat polinomialnya adalah 7. Jadi kita lihat dari derajat suku yang tertinggi. Itulah derajat polinomialnya. Apakah selalu di depan derajat yang paling tinggi? Tidak juga. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Ini ada polinomial dengan 2 suku. Ada yang kiri dan ada yang kanan. Nah, kita lihat sukunya. Yang ini derajatnya ada 4, 2, sama Z-nya pangkat 1. Jadi, 4 tambah 2 itu 6, ditambah 1, 7. Berarti yang ini derajatnya itu 7. Yang ini kita lihat, derajatnya ada 5, 5, 2. Pangkatnya ada 5, 5, 2. Maka kita jumlahkan. 5 tambah 5, 10, tambah 2 itu 12. Maka yang ini derajatnya adalah 12. Makanya derajat polinomial contoh yang terakhir ini adalah 12. Karena sukunya yang berderajat tertinggi itu ada derajat tertingginya adalah 12. Seperti itu. Jadi kita lihat derajat tertinggi dari tiap sukunya. Nah, bagian ini kalau belum paham bisa dimundurkan lagi penjelasannya. Jadi bisa diulang-ulang sampai paham. Nah, setelah kalian paham, di sini ada latihannya. Di sini kalian coba lagi untuk menentukan derajat polinomialnya, sama yang seperti tadi. Seperti yang pertama, di sini ada polinomial dengan 3 suku. Lihat suku mana yang derajatnya paling tinggi, atau yang pangkatnya paling tinggi gitu. Ternyata derajat yang tertinggi itu yang mana? Nanti berarti derajat polinomialnya itulah sama dengan derajat suku yang tertinggi. Kemudian yang ini. Yang kedua ada 7P pangkat 5, Q pangkat 2, ditambah P pangkat 3, Q pangkat 3, dikurang 2PQ. Nah, ini juga polinomial dengan 3 suku. Tapi lihat suku mana yang derajatnya paling tinggi. Dengan tadi sama. Mencari derajat suatu suku, yaitu kita jumlahkan
pangkat dari variabel-variabel penyusun suku itu. Seperti yang ini tadi, 7x pangkat 2, y pangkat 1, berarti, derajat suku ini ternyata 3, karena jumlahan pangkatnya itu sama dengan 3. Yang suku satunya, yaitu x kuadrat y pangkat 3, derajatnya 5, karena pangkatnya dijumlahkan 2 tambah 3 itu 5. Nah, 5 lebih besar dari 3, berarti derajat polinomial yang ini itu adalah 5. Nah, seperti ini bisa dikerjakan di buku latihan juga bersamaan dengan yang latihan sebelumnya. Jika masih kurang paham, bisa diulang penjelasannya di video ini. Bisa ditarik bagian mana yang belum paham. Mungkin untuk hari ini, itu saja penjelasannya mengenai tentang pengertian polinomial dan juga menentukan derajat polinomial. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi kepahaman yang membuat kalian atau mempermudah kalian ke depannya. Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kesalahan dan juga mungkin banyak kekurangannya. Sekian Ibu ucapkan, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.